Gambar C ini adalah sayatan melintang dari neuron. Titik yang kecil-kecil itu adalah neurofilamen yang terpotong melintang, sedangkan yang besar itu adalah mikrotubul. Kalau Anda bandingkan jumlah neurofilamen dan mikrotubul itu jauh lebih melimpah jumlah neurofilamen dibandingkan dengan jumlah mikrotubulnya. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya keberadaan neurofilamen yang merupakan salah satu jenis filamen intermediate pada struktur tersebut. Kalau Anda perhatikan slide berikutnya, ini masih akson yang di sayat melintang. Coba Anda perhatikan dengan seksama. Anda lihat neurofilamen ini, coba Anda lihat ini neurofilamennya ini, ya. Ini diameternya lebih tipis, lebih kecil dibandingkan dengan mikrotubul. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa mikrotubul itu diameternya sekitar 24 nano, sementara neurofilamen itu diameternya sekitar 10 nano. Itu neurofilamen dan mikrotubul ini ikut menyusun akson ini. Nanti Anda akan lihat bahwa kehadiran mereka berperan di dalam proses penghantaran impuls itu. Nah, kalau mau disederhanakan, sesungguhnya ada tiga tipe neurofilamen yang sudah diketahui sampai saat ini. Proteinnya ada 3 jenis, ada neurofilamen tipe L, ada M, dan ada tipe N. Ketiga jenis protein neurofilamen ini akan membentuk heteropolimer. Nah, selama akson tumbuh, maka subunit baru neurofilamen itu akan ditambahkan di sepanjang akson tersebut. Jadi subunit itu ditambahkan di sepanjang akson tersebut. Nah, setelah akson tumbuh dan terhubung dengan sel targetnya, baru kemudian diameter aksonnya akan meningkat. Meningkatnya bisa sampai 5 kali lebih besar dari diameter semula. Jadi ketika akson itu tumbuh, dia memanjang dulu sampai mencapai sel targetnya. Setelah mencapai sel target, baru kemudian aksonnya itu menebal. Jadi tumbuh dulu baru menebal. Nah, level ekspresi gen neurofilamen ini yang mengendalikan diameter akson tempat dia berada. Dan jumlah neurofilamen yang menyusun akson itu yang kemudian menentukan seberapa cepat kemampuan serabut saraf tempat dia berada itu menghantarkan impuls. Oleh karena itu kita mengenal ada serabut saraf tipe A, ada serabut saraf tipe B, ada tipe C. Serabut saraf tipe A misalnya dengan diameter sampai 22 mikron itu bisa menghantarkan impuls dengan kecepatan 150 meter per detik. Jauh lebih kecil kecepatan penghantaran impuls pada
serabut saraf tipe C yang memang diameternya 0,2 mikron. Itu Anda lihat kecepatan penghantarannya bisanya sekitar 0,3 meter per detik bandingkan dengan tipe A yang bisa 150 meter per detik. Itu sangat terkait dengan diameter akson yang ditentukan oleh jumlah neurofilamen yang ada pada bagian akson tersebut. Ada namanya penyakit amyotrophic lateral sclerosis. Penyakit ini adalah penyakit neurodegeneratif yang terkait dengan terjadinya akumulasi neurofilamen. Bisa neurofilamen jenis L yang terakumulasi atau jenis neurofilamen H yang terakumulasi. Nah, kalau terjadi overekspresi dari salah satu jenis neurofilamen itu, maka kemudian akson dan badan sel neuron itu akan disesaki dengan banyak sekali neurofilamen. Mungkin itu yang menyebabkan sehingga proses penjalanan impuls di sepanjang akson itu menjadi tidak normal. Nah, kalau tidak normal maka kemudian otot yang dilayani oleh saraf tersebut akan mengalami pelemahan, akan menyusut, akan mengalami atrofi. Dan kalau terjadi atrofi, maka kemudian itu bisa berakibat fatal. Keratin adalah salah satu jenis filamen intermediate yang bisa ditemukan di berbagai jenis sel. Tercatat sampai sekarang itu ada 54 jenis keratin yang berbeda. 20 jenis diantaranya ditemukan di sel-sel epitel yang berbeda. Nah, 10 diantaranya itu hanya ditemukan pada kuku dan kulit. Nah, setiap filamen keratin nanti akan terbentuk dari filamen keratin tipe 1 dan tipe 2 dengan perbandingan 1:1 yang nanti akan membentuk heterodimer. Ikatan silang antara keratin tipe 1 dan 2 itu distabilkan oleh ikatan disulfida. Ikatan itu bisa bertahan bahkan sampai sel tempat dia berada itu mati, strukturnya masih tetap stabil. Ini bisa ditemukan misalnya pada rambut, kuku, cakar, dan sisik misalnya. Itu struktur keratinnya itu sangat stabil. Oleh karena itu struktur tersebut, turunan-turunan epitel tersebut susah untuk dihancurkan. Slide ini sebenarnya ingin menggambarkan proses perakitan filamen intermediate. Jadi ini adalah monomernya. Ini monomernya. Kalau monomer ini ketemu dengan monomer yang lain, dia akan saling melilit membentuk struktur yang dikenal dengan dimer ini. Nah, kalau dua dimer bertemu, dia akan saling melilit membentuk tetramer. Nanti 8 tetramer akan menyusun diri menjadi struktur seperti ini. Nanti kalau ini ketemu dengan sesamanya, nanti kemudian akan memanjang membentuk struktur seperti ini. Kurang lebih seperti itu proses perakitan filamen intermediate ini. Gambar di slide ini menunjukkan
satu sel epitel, satu lapis sel epitel yang menghasilkan berbagai jenis tipe keratin. Tipe keratin tersebut kemudian melakukan kopolimerisasi membentuk anyaman ini. Coba perhatikan anyaman yang berwarna hijau itu, hijau atau biru, ya. Itu adalah keratin, berbagai jenis keratin yang saling menganyam, dan kemudian keratin-keratin itu bisa tembus sampai ke sel yang ada di sebelahnya, sehingga ikatan antar sel dengan sel yang menyusun epitelium menjadi sangat kuat. Gambar ini adalah hemidesmosom. Hemidesmosom ini salah satu jenis tautan antar sel yang diperankan oleh keratin. Kalau bagian ini kita zoom, ini akan tampak seperti ini. Keratinnya sendiri ada di posisi ini, di yang berwarna biru ini. Nanti keratin itu dihubungkan ke protein integrin yang melalui BP230 dan plektin. Integrin sendiri akan bersinambung dengan kolagen melalui filamen intermediate jenis yang lain, yaitu laminin. Nah, kalau terjadi masalah dengan salah satu di antara penyusun hemidesmosom ini, maka lapisan epitel yang ada di permukaan ini akan gampang lepas dari membran basal yang ada di bawahnya. Ada misalnya satu jenis kelainan yang disebut dengan bulbous pemphigoid. Bulbous pemphigoid ini terjadi akibat adanya penyakit autoimun yang menyebabkan terbentuknya antibodi terhadap kolagen tipe 17 ini, atau antibodi terhadap protein BP230 ini. Sehingga kemudian kalau itu terjadi, maka ikatan antara epitel dengan jaringan yang ada di bawahnya akan lepas, kemudian bagian tersebut akan melepuh.